Tuhan kita adalah Allah yang berjanji. Bagian terakhir pada light adalah truth. Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Mereka yang suci hatinya. Bersih tangannya, di mulutnya tidak terdapat dusta. Kalau ngomong tuh enggak bias. Enggak kepada yang satu ini, kepada yang satu itu. Bibirnya enggak dolak-dalik. Sebab yang lidahnya bercabang itu ulo. Amin. Manusia diciptakan seperti Tuhan. Karena itu kalau manusia berdusta, langsung terjadi reaksi kimia di tubuhnya, ya kan? Jadi pertama-tama rest in his promises. Kedua saudaraku, rest in his ability. Istirahat di dalam kemampuannya. Ini ngomong sendiri nih, kalau ada pembangunan, lalu ada janji iman. Satu hari ada orang memberikan janji iman. Besar. 250 juta rupiah. Lalu oleh tim bendara karena kita butuh, ditelepon. Apakah kami bisa terima janji imannya? Bukan nagih, diingatkan. Kan manusia insan. Artinya sih pelupa, jadi diingatkan. Ternyata cuma tulalit. Itu nomor kosong, saudara. Itu fiktif. Namanya itu ditulis nama pendeta terkenal. Ternyata fiktif, saudara. Dilihat kalau pendeta yang disebutkan tadi, mampu dia berikan 250 juta, mampu. Tapi tulalit. Sama beritahu saudara, kalau saudara mau mengalami hidup bebas stres, trust and rest in his ability, not in your own ability. Kenapa manusia stres? Dia menghitung kemampuannya sendiri. Itu yang terjadi pada Saul, bedanya dengan David. Sebab ketika Saul melihat Goliat, Saul itu tinggi. Satu kepala lebih tinggi daripada orang Israel. Jadi berarti tingginya 190, hampir 2 meter. Saya kan pas bandrol 170, pas bandrol ini saudara. Dia 20 cm lebih tinggi, saya segini Saul. Jadi kalau dia berdiri pokoknya kelihatan kepalanya. Tetapi ketika Goliat muncul, tingginya 3 meter. Wah, pemain NBA, Yao Ming cuma 2 meteran. Itu 3 meter. Nah ketika Saul mengukur dirinya dengan Goliat, dia jadi kecil. Lalu dia ketakutan, dia sembunyi dalam kemah, dia buat sayembara. Siapa berani menghadapi Goliat? Siapa bisa mengalahkan? Akan kuberikan putriku. Kuberikan harta yang banyak dan keluarganya dibebaskan pajak. David dasar Yahudi saudaraku, dikalkulasi sama dia di Swipwa, haya, bebas pajak. Dikasih putri raja, dikasih kekayaan, gua jadi gembala, why not? Lawan siapa? Saudara, kalau orang tinju itu sama berat badannya. Jadi kalau kelas layang dengan kelas layang, kelas welter dengan kelas welter, ini David lawan Goliat. Saya percaya David normal lah setinggi saya, 170. Tetapi musuhnya itu 3 meter. Cuma David tidak mengukur dirinya dengan Goliat. Dia bandingkan Goliat dengan penolongnya. Itu Yahweh. Amin. Yahweh saudara, dengan Tuhan. Dan dibandingkan dengan Tuhan, dia mengukur langit cuma dengan jengkal tangannya. Tuhan mengukur samudra cuma dengan lekuk tangannya. Pulau-pulau cuma seperti debu halus. Kalau debu halus berarti lebih kecil dari debu. Lebih kecil dari debu namanya bleduk. Cucunya debu. Amin saudaraku. Ketika dihadapkan dengan Tuhan, Goliat kelihatan kecil. Trust and rest in his ability.
Satu kali ada seorang tentara, zaman dulu nih, dia main judi. Dia kalah judi, dan dia pertaruhkan semuanya. Dan waktu itu dalam keadaan stres, dia tulis surat perpisahan, dia mau bunuh diri. Dan dia tulis, maafkan aku. Dia tulis surat pada orang tuanya, pada istrinya. Lalu dia cerita kenapa dia bunuh diri. Saking ngantuknya, saudara, terakhir dia tulis, siapa yang bisa bayar utang sebesar ini? Saudara, dia ketiduran. Tentara jaga malam ketiduran. Apa hukumannya? Hukuman mati. Dia tidak usah bunuh diri, dia akan ditembak, saudara. Dan malam itu, Kaisar Rusia namanya Tsar Rusia namanya Alexander. Suka jalan-jalan di tengah-tengah camp tentara. Pakai pakaian biasa. Orang tidak tahu, bahkan mungkin waktu itu pakai pakaian tentara yang biasa aja, pakaian prajurit. Dia melihat, di situ ada tentara ketiduran. Ketika dia lihat surat itu, siapa bisa membayar hutang sebesar ini? Lalu dia tanda tangan, Alexander can. Dia kasih tanda tangannya, Kaisar Rusia. Begitu bangun, tentara yang mau bunuh diri dia lihat, siapa bisa bayar utang sebesar ini? Jawabannya Alexander can. Dia mengenali tanda tangan kaisarnya. Wah, saudaraku, dia bersuka cita. Dan dia datang kepada siapa? Kepada bendahara. Bawa suratnya kaisar. Hutangnya dibayar, saudara. This is a true story. Ini cerita yang sebenarnya. Mungkin kau berkata, siapa bisa menyelesaikan masalahku? Siapa yang bisa menyelesaikan masalah sebesar ini? Saya jawab, Jesus can. Yesus sanggup. Yesus bisa. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup. Tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Silakan duduk, saudara kasih. Ayat pegangan dalam hidup saya adalah tentang jemaat Philadelphia. Kekuatanmu tidak seberapa, tetapi engkau menuruti firman-Ku. Aku memegang kunci Daud. Apabila aku membuka, tidak ada yang dapat menutup. Dan kalau aku menutup, tidak ada yang dapat membuka. Saya renungkan akhir tahun yang lalu bulan Desember. Setiap minggu saya meresmikan satu gedung baru. Ya, grand opening daripada Royal Residence, saudaraku, yaitu hari Natal yang lalu. Renovasinya habis 15 M. Lalu kita pergi meresmikan di Bandung. Di Mojokerto. Mojokerto beli tanah untuk gereja. Izinnya sudah keluar, saudaraku. Tepuk tangan bagi Allah kita. 6-7 miliar. Kuta. Itu dengan renovasi 10 miliar lebih. Kalau lihat kemampuan saya, tidak ada. Tapi kalau saya lihat kemampuan Tuhan, I can rest in His ability. Sebentar lagi kita akan bangun, yaitu di Pecatu Geraha. Tanahnya dapat dengan ajaib. Tanahnya 2000 meter, sana 1 meter 2 juta. 4 M. Ya, izin dikeluarkan. Aneh kan saudara? Bangunnya dari mana? Embo.
Sebab Tuhan yang janji. Lewat Cindy Jacob. Cindy Jacob tahun 2003. 7 tahun yang lalu. You will build a prayer tower in Bali. Dan pembangunannya ajaib. Oh ya, Sheshe, terima kasih Tuhan. I will rest in your ability. Haleluya. Tuhan yang dalam kekayaannya memberikan segala sesuatu untuk dinikmati. He gave all things to enjoy. Haleluya. Ketika kemarin kita melepas Stephen dari rumah, saudaraku Pak Andrian ini dikasih Tuhan kekuatan. 2 tahun, hampir 2 tahun mantu 3 kali. Ya, nah saudara, saya bilang waktu itu, mestinya rumahnya Pak Andrian itu tahun 86 udah dilelang. Sudah bukan punyanya. Tapi sekarang Tuhan memberkati luar biasa. Why? His ability. Kemampuan Tuhan. Bukan kemampuan kita. Oke, yang ketiga. Rest in His power. Saudaraku, rest in His power. Kekuatan Tuhan luar biasa. Ya. So tahu bedanya motor yang 1000 cc dengan yang motor yang kumbang yang 50 cc. Itu mau naik tretes itu ngeten. Kalau yang 1000 cc, brum. Haleluya. Amin saudaraku. Makin mesinnya makin gede, itu makin enak. Baru-baru ini saya naik mobil bagus. Mazda CX-9. 3.500 cc. Kalau jalan cuma ditutul gitu. Maktul. Azus. Nah, nggak pakai gitu saudara. Saudara tahu tentang power steering? Power steering wanita bisa mengendarai SUV yang besar cuma dengan jari satu. Power steering. Tapi saudara, mobil zaman dulu saya ingat saya dulu punya mobil. Ya, zaman saya melarat dulu punya mobil hardtop. Hardtop ini ahli mesin. Berapa cc Pak? 4.600 ya Pak ya, betul ya? Hampir 5.000 cc. Tapi mesinnya sudah payah. Jadi naik ke tretes itu bukan cuma naik, mundur malahan saudaraku. Nafsu besar, tenaga kurang. Dan kalau nyetir ada saudara itu truk saudara. Jadi kalau tangannya keluar. Teman saya, istrinya dikasih mobil hardtop. Agak nyepir sedikit saudara. Saya bilang sama teman saya ini orang kaya. Aneh. Istrinya suruh naik hardtop, mesinnya diganti diesel. Dieselnya truk gitu loh. Supaya ngirit. Jadi istrinya kalau naik itu anyang-anyangan saudaraku. Saya bilang, kamu tuh suke. Bojomu kamu naikkan, belikan mobil baru. Oh nurut saudaraku, istrinya belikan mobil baru. Sekarang power steering, jadi tidak keringetan, cuma gini aja.